Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi wabarakatuh. podcast Makassar, alhamdulillah ini kita kedatangan tamu. Di hadapan kita semua ada tamu istimewa, namanya Mbak Nadia ya. Iya. Nadia Kurota. Amelia Kurota Kurota. Ayunin Iya. ya. Ini ada yang istimewa dari beliau. Nanti bisa cerita ya bahwa saya kenalin singkat dulu Mbak Nadia, izin ya. Siapa Pak? Ini kebetulan Mbak Nadia lagi mampir ke BPPK Makassar. Dalam rangka apa Mbak? Dalam rangka peninjauan di perpustakaan BPK Makassar. Oke. Peninjauan perpustakaan. Ya. Ya, kenapa yang ditinjau perpustakaan? Karena ya beliau ini adalah kemarin termasuk pustakawan yang berprestasi ya. Finalis pemilihan pustakawan berprestasi terbaik tingkat nasional loh, bukan main-main. Bukan tingkat RT RW tapi tingkat nasional. Dan beliau adalah peserta terfavorit versi Mensos, luar biasa. Iya, Mbak Nadia, Iya, Bapak. iya boleh disampaikan dong, Mbak Nadia itu mulai tertarik menjadi pustakawan tuh sejak kapan sih? Apa terpaksa karena tugas atau emang passionnya di situ? Iya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan saya sudah diundang di podcast BPK Makassar ini. Saya menjadi pustakawan itu sejak CPNS di tahun 2010. 2010. Karena ya basic saya pendidikannya ilmu perpustakaan Pak. Pada waktu itu D3 ilmu perpustakaan. Kemudian saya diterima CPNS di Kemenkes. Kemudian saya dengan formasi pustakawan. Jadi saya juga berminat, memang tertarik menjadi seorang pustakawan. Dan memang punya cita-cita jadi pustakawan atau terjerumus? Kalau cita-cita dari awal sih bukan pustakawan ya gitu. Pak ya. Tapi karena pada waktu itu saya kuliahnya di ilmu perpustakaan. Waktu itu sebenarnya saya coba mendaftar di jurusan ekonomi. Tapi tidak lolos di UMPTN. Kemudian saya daftar di psikologi juga nggak lolos. Akhirnya saya masuk di ilmu perpustakaan. Dan ternyata jalan hidupnya memang harus di situ. Mungkin kalau saya ambil jurusan ilmu perpustakaan, belum tentu saya jadi PNS di Kemenkes. Itu dia ya. Jadi pelajaran penting nih sahabat podcast. Jadi jangan kecewa ketika cita-cita kita belum tercapai, mana tahu di masa depan kemudian itu ada hikmahnya. Ternyata itu jalan yang diberikan Allah buat saya, jalan yang terbaik. Gitu. Nah kemudian ini nggak main-main ya, finalis pemilihan pustakawan berprestasi terbaik nasional dan peserta terfavorit. Itu kemarin gimana sih ceritanya sampai bisa ikut lomba, terus prosesnya seperti apa sih gitu? Pada waktu itu saya melihat pengumuman di websitenya Perpusnas bahwa ada lomba pemilihan pustakawan berprestasi terbaik tingkat nasional. Waktu itu saya iseng-iseng lihat, cuman syaratnya masukin portofolio gitu di websitenya. Kayaknya kok gampang ini ya. Kalau yang sebelumnya saya juga udah pernah mengikuti pemilihan pustakawan berprestasi, tapi untuk menuju ke tingkat nasional ada prosesnya melalui tingkat provinsi dahulu gitu. Oh, harus berjenjang ya? Berjenjang. Kalau ini bisa iya, di tahun 2019 saya juga mengikuti pemilihan pustakawan berprestasi terbaik, tapi tingkat provinsi, dan alhamdulillah waktu itu mendapat juara 2. Wih, keren. Tapi nggak bisa lanjut ke tingkat nasional karena yang dipilih hanya juara 1 ya. Ini saya iseng-iseng aja. Apalagi waktu itu saya lihat itu hadiahnya untuk juara 1, 2, 3 ini dapat mengikuti konferensi ke Belanda. Itu keren. Membuat tertarik gitu kan. Coba deh, saya juga mau mengukur kemampuan diri saya ini sampai sejauh mana seperti setelah yang saya lakukan selama ini sebagai pustakawan gitu. Itu Perpusnas yang ngadain ya? Perpustakaan nasional. Ya, kemudian saya iseng masukkan semua persyaratan seperti dari ijazah, kemudian sertifikat diklat, sertifikat BIMTEK, kemudian karya tulis ilmiah itu juga berpengaruh. Iya, berapa jumlah karya tulis ilmiah kita yang sudah diterbitkan di jurnal.
kemudian buku yang sudah kita tulis ada berapa. Berarti kalau pustakawan itu harus baca juga dan harus nulis juga? Iya. Weh, saya pikir cuma nungguin perpustakaan gitu, enggak ya? Ya kalau mau menjadi berprestasi itu harus ada karyanya, kemudian inovasinya apa saja. Kemudian prestasi, namanya berprestasi berarti kan udah ada prestasinya, seperti sebelumnya sudah menjadi pustakawan berprestasi tingkat provinsi, atau sebelumnya juga saya pernah menjadi pustakawan berinovasi tingkat Kementerian Kesehatan di tahun 2019. Nah, inovasinya apa sih Mbak? Sampai bisa terus-terusan nih, apa namanya istilahnya itu, penghargaan demi penghargaannya. Iya. Apa sih inovasinya? Pada waktu itu saya di tahun 2010 memang bermula di Badan PPSDM ya. Iya dulu PPSDM, masih ya. PPSDM. Jadi di awal itu memang dari perpustakaan dari nol, belum ada perpustakaannya, saya mulai mengelola perpustakaan, kemudian mulai mengelola koleksi-koleksi yang ada di sana. Kemudian tidak hanya melakukan peminjaman, pengambilan koleksi saja, tapi saya mulai berinovasi. Seperti tadinya nggak ada ruang untuk anak, saya bikin kids corner untuk anak-anak. Jadi perpustakaan tuh makin nyaman dan menarik untuk dikunjungi ya. Karena di situ kan ada anak-anak TPA gitu kan, saya menyediakan koleksi-koleksi kesehatan untuk anak-anak. Jadi harapan saya perpustakaan itu sebagai tempat untuk mengedukasi anak-anak, edukasi pendidikan dan juga edukasi kesehatan kepada anak-anak sejak usia dini. Seperti itu. Jadi lebih luas dari fungsi asal dari perpustakaan itu. Iya betul. Kemudian kita mulai berinovasi lagi, kita mengadakan kegiatan storytelling untuk anak-anak. Kemudian kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti sharing session untuk karyawan. Jadi perpustakaan jadi tempat untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan, meningkatkan kompetensi karyawan dan juga masyarakat di sekitar kita. Seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar ngoleksi buku, nungguin orang pasif gitu ya. Nah itu keren banget. Iya. Nah kemudian apalagi tuh setelah itu, ada lagi nggak inovasinya? Iya, jadi awalnya kita hanya kids corner itu untuk anak-anak TPA, karyawan di lingkup kita, kemudian kita mulai membuka untuk masyarakat di sekitar kita juga. Iya, di belakang kebetulan ada PAUD untuk anak-anak itu, PAUD Bina Bangsa. Nah itu kita mulai membuka juga untuk anak-anak PAUD. Itu kita mulai mendatangkan mereka setiap hari Jumat untuk membaca, berkunjung ke perpustakaan kita. Kemudian kita mengadakan kegiatan storytelling, kemudian bercerita, mengedukasi kesehatan kepada mereka. Nah terus siapa yang bantuin sih Mbak? Apa sendirian gitu? Kebetulan di perpustakaan kami ini tadinya ada 3 orang, yang satu sudah pensiun jadi tinggal berdua. Iya. Tapi berdua bisa bikin banyak hal ya? Iya. Nah berarti kan emang mencintai pekerjaan ya? Iya betul. Padahal kita dulu cita-citanya bukan itu ya? Iya kita setelah kita terjun ke dunia perpustakaan, ternyata perpustakaan itu menyenangkan. Menyenangkan ya? Karena kalau kita udah passionnya di sana, kita senang dengan perpustakaan, pasti kita akan melakukan yang terbaik untuk pekerjaan kita. Apapun ya sebetulnya. Ya. Nah kiat-kiat sukses tuh satu tadi ya, mencintai pekerjaan. Ya, saya kira memang ini menarik dan ya buat siapapun pekerjaannya jangan dianggap apa ya istilahnya itu cuma udahlah kerjaan saya ini saya bukan kepengen jadi ini kok, ya udah nggak gitu ya. Iya betul. Pustakawan juga bisa menulis juga dengan kita menulis karya tulis ilmiah, menulis buku, diterbitkan di jurnal, itu juga ada tambahan lagi itu. Benar. Iya. Sekarang kan istilahnya cuan tuh dari mana-mana ya. Betul. Terus gini, sekarang kan bayangan orang tuh perpustakaan tuh kan baca buku di situ terus. Nah sekarang kan era digital nih. Iya. Apa yang sudah terpikir oleh Mbak Nadia untuk inovasi di bidang digital ini perpustakaan? Iya. Jadi memang sekarang eranya era digital, kita harus bisa koleksi-koleksi lokal konten kita yang kita terbitkan, seperti di tempat kami di Jenakes itu ada koleksi-koleksi buku-buku yang diterbitkan di Jenakes, itu kita masukkan ke repositori. Jadi digitalkan di repositori dan bisa diakses oleh masyarakat luas. Gitu, ya. Nah kan kalau kontennya serius tuh biasanya males ya. Nah gimana sih ngemasnya supaya orang ini menarik gitu.
Iya. Gimana tuh? Ada nggak? Berarti kita harus melakukan promosi juga, promosi melalui media sosial. Seperti itu kan kita sekarang eranya media sosial. Jadi kalau ada koleksi buku terbaru kita masukkan ke media sosial. Apalagi sekarang ada TikTok, apa itu kan bikin konten kreator gitu ya. Yang udah dikerjain belum? Kalau sampai TikTok sih belum, baru kita media sosialnya Instagram sama Facebook aja. Tapi pengen juga kayak tertarik kayak di TikTok itu kan, nanti kita bikin yang menarik semenarik mungkin untuk mempromosikan suatu buku itu seperti apa. Nah ini kan jadi berkembang terus ya, setiap hari berpikir gimana caranya supaya orang tertarik ya di perpustakaan. Nah kemudian tadi rencana berarti setelah ini bikin apa lagi nih? Ya tentu kan ini udah berkunjung nih ke Satker ya, tentu masih jadi tanggung jawab Mbak Nadia juga dong sebagai unit utama yang membina Satker-Satker. Nah saya ingin juga dapat masukan nih Mbak Nadia untuk kami-kami nih di Satker ya, BPPK Makassar khususnya. Gimana sih Mbak supaya kami bisa melakukan banyak hal pengelolaan perpustakaan yang baik? Iya, pastinya perpustakaan harus dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan ya. Itu udah ada standar nasional perpustakaan dari perpustakaan nasional. Itu ada standar untuk perpustakaan Poltekkes itu standar nasional perpustakaan perguruan tinggi. Kemudian untuk perpustakaan BPPK Bapelkes itu menggunakan standar perpustakaan khusus. Nasional perpustakaan khusus, iya. Nah secara umum gimana nih? Tadi kan udah lihat tuh, kita mesti ya komentar dulu deh. Iya. Kalau tadi saya lihat secara sepintas untuk dari segi ruangan sepertinya cukup. Kemudian interiornya juga sudah bagus ya. Tinggal penataannya tadi kan saya lihat buku-bukunya masih belum tertata sesuai dengan nomor klasifikasi. Nah itu harus ditata. Pelabelannya juga tadi masih naik turun. Nah itu harus dirapikan yang rapi. Kemudian untuk pengelolanya itu pasti harus ada, kan belum ada pengelolanya, harus ada SDM-nya kan. Karena kalau untuk penilaian sesuai standar nasional perpustakaan itu pasti ada beberapa standar SDM-nya, kemudian jumlah koleksinya, kemudian sarprasnya seperti apa, itu harus dilihat juga. Kemudian kayak tadi repositori juga belum ada ya Pak ya. Nah itu perlu dipikirkan itu, karena kan sekarang di era digital bagaimana lokal-lokal konten itu bisa didigitalkan dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Siap. Ya saya kira banyak hal ya tadi yang Mbak Nadia sampaikan, dan tentu saya terima kasih banyak nih. Dan ya tentu saja kalau karena UPT itu di bawah pembinaan di Cenakes, ya saya berharap sih terus dilakukan pembinaan ya. Jadi adain kayak workshop atau apa ya. Nanti secara khusus boleh juga Mbak Nadia mungkin di luar kunjungan ini nanti ada interaksi dengan staf kami yang bertanggung jawab ya di bidang perpustakaan. Siap Pak. Ya, kemarin tahun ini kita mengadakan BIMTEK untuk akreditasi perpustakaan. Dari Makassar kemarin ada yang hadir apa enggak ya, saya juga ada mungkin. Lupa. Ada. Nah, itu kita mengadakan juga untuk peningkatan kompetensi pustakawan, terkait sertifikasi juga kita mengadakan sharing session. Nah, nanti kita akan berkelanjutan bagaimana kita mewujudkan perpustakaan di lingkungan di Cenakes itu dapat terakreditasi dan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Kalau tenaga pustakawan tuh harus basicnya emang pustakawan atau bisa cuma kursus-kursus, maksudnya workshop, diklat gitu, boleh nggak sih? Pustakawan itu backgroundnya ilmu perpustakaan, harus, minimal ya? D3 ilmu perpustakaan. Jadi nggak boleh sarjana yang lain gitu ya, terus dikursusin gitu, nggak cukup? Untuk sarjana ilmu sarjana ilmu lain itu ada diklatnya, namanya diklat CPTA, calon pustakawan tingkat ahli ya. Jadi bisa juga sih sebetulnya. Bisa kalau dengan diklat CPTA. Nah yang sekarang Mbak Nadia rasakan udah enjoy kan ya jadi pustakawan. Nah kemudian gimana sih memotivasi teman-teman supaya mau jadi pustakawan gitu? Ada pesan-pesan khusus nih sebelum kita akhirin. Ya, yang penting kita mencintai pekerjaan itu ya. Jadi pustakawan itu sebenarnya nggak cuman mengelola buku, kemudian duduk melakukan peminjaman, pengembalian, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan di sana ya. Kita bisa meningkatkan kompetensi
pemustaka kita, bisa sharing-sharing ilmu, dan itu kan jadi kayak amal jariah buat kita juga itu dia yang gitu. penting ya. Iya. Jadi diniatkan buat ibadah. Kemudian banyak inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan. Apalagi sekarang perpustakaan berbasis inklusi sosial gitu kan. Jadi kita menolong, kita membantu orang untuk meningkatkan derajat derajat kesehatan, juga derajat ekonominya dari masyarakat. Jadi mengedukasi, memberikan pemahaman, meningkatkan pengetahuan, minat baca ya. Jadi kalau orang jadi pinter atas jasa kita dalam tanda petik, ya dapat pahala jariah. Gitu kan, kita membantukan mencari sumber referensi seperti itu kan juga diniatkan dengan ibadah, insya Allah jadi ibadah. Alhamdulillah. Oke, Mbak Nadia, saya kira terima kasih banyak sudah berkenan ya ngobrol dengan kami, dan mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk semua ya, teman-teman dari BPK Makassar khususnya atau siapapun yang menyaksikan podcast ini. Kira demikian, terima kasih, semoga sukses selalu. Amin. Dan mudah-mudahan cita-cita ke depan tercapai ya, Mbak. Sehat selalu. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.